Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk materi belajar dasar forex lagi, tetapi di sini lebih ke risk management agar kita tidak terkena margin call. Nah, itu tepatnya seperti kayak penghitungan pips ya, agar nanti teman-teman itu bisa menyesuaikan modal dengan lot yang teman-teman gunakan. Jadi dengan modal segini lot maksimalnya berapa. Nah, jadi di sini Simbah ingin membantu teman-teman untuk hitung-hitungan lah ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama di market itu di-skip saja nggak apa-apa video ini karena saya yakin teman-teman sudah paham terkait hitung-hitungan lot. Tetapi khusus untuk teman-teman yang baru belajar forex atau yang baru kenal channel Simbah, itu wajib tonton video ini sampai selesai. Jadi agar nantinya itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan modal segini maksimalnya lot yang kita gunakan itu berapa ya. Jadi agar nantinya itu teman-teman tidak kebingungan. Saya entry, menggunakan cara Simbah tapi naik dikit kok langsung terkena margin call. Nah, ini yang nanti malah, bikin gagal paham. Jadi di sini Simbah ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara perhitungan pip dan bagaimana cara pengaturan resikonya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke kalkulator, Mbah. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa hitungan ini itu kayaknya itu hanya cocok untuk di pair mata uang, Mbah, ya. Kalau untuk gold sama di oil itu kayaknya beda hitungannya. Jadi karena Simbah jarang trading di gold ataupun di oil, itu Simbah nggak terlalu ini banget ya. Kecuali kalau di pair mata uang seperti Euro USD, USD JPY itu hitungannya seperti ini. Nah, jadi misalkan nih teman-teman memiliki dana sebanyak 100 US dollar ya. Lalu selanjutnya sebelum teman-teman entry, pastikan sudah ada planning nih, berapa sih resiko yang sekiranya itu teman-teman bisa ikhlas jika seandainya kehilangan. Ya kalau bisa jangan sampai ya. Tetapi ini kan hanya sebagai contoh saja. Misalkan dari modal 100 dolar, teman-teman itu rela kehilangan sebanyak 10% setiap kali kita entry posisi. Maka kita kali sebanyak 10%. Maka resiko yang kita gelontorkan itu sebanyak 10 US dollar. Nah, dari modal atau dari resiko 10 US dollar, berapa sih lot size maksimum yang bisa kita gunakan ya? Ini malah lidahnya agak keselio, Mbah. Jadi dengan modal 10 dolar ini, berapa sih lot size yang bisa kita gunakan? Nah, sebelum kita membahas tentang lot size, pastikan teman-teman itu mengetahui dulu di mana area stop loss-nya, berapa pips stop loss yang akan teman-teman gunakan gitu ya. Taruhlah di sini teman-teman entry posisi pada area sini, area pucuk untuk entry buy ya. Lalu pasang stop loss misalkan di area sini. Nah, kita hitung dulu berapa pips dari area entry ke area stop loss. Kita hitung dulu, Mbah. Oke, kita pakai mana tadi? Ini dia. Kita hitung dulu, ini letak kita entry buy ya. Lalu kita ukur area stop loss-nya. Iyalah, malah ketutupan, Mbah. Nah, misalkan di area sini untuk area stop loss-nya. Oke, di sinilah. Nah, di area sini. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat tuh di layar atas ya. Mana tadi? Teman-teman cek di sini nih. Di atas sini ya, lihat. Nah, 100 poin seperti ini. Kalau ada 100 poin seperti ini berarti rasio atau risk ratio yang Simbah ini gelontorkan itu sebanyak 10 pip ya. Nah, kita naikin dulu ke atas. Jadi antara entry buy teman-teman dengan area stop loss-nya itu ada di angka 10 pip, Mbah. Nah, jadi dengan rasio atau resiko 10 dolar lalu stop loss-nya di 10 pip, berapa sih lot size yang bisa kita gunakan? Nah, jadi cara penghitungannya itu tinggal dibagi saja, 10 dolar dibagi 100 poin. Maka setiap kita entry posisi itu bisa menggunakan lot 0,1 untuk entry posisi di area sini tadi dengan area stop loss sebanyak 10 pip ya. Jika teman-teman entry di sini lalu naruh stop loss 10 pip, maka teman-teman bisa entry 0,1 dan nanti misalkan harganya itu ternyata nggak sesuai dengan analisa kita dan dia turun menyentuh area stop loss, maka kita akan terpotong 10 US dollar. Seperti itu, Mbah. Paham ya?
Lalu Mbak, misalkan kita taruh nih area stop loss kita ini di angka 20 pip atau 2000 poin, 200 poin ya. Itu berapa maksimal lot yang bisa kita gunakan? Kita tinggal bagi lagi Mbak, $10 dibagi 200 poin atau 20 pip. Maka kita bisa entry menggunakan lot 0,05. Nah, jadi saat teman-teman entry di sini itu bisa menggunakan lot 0,05 dengan risk rasionya atau resikonya itu di angka 20 pip ya. Dengan resiko 20 pip yaitu lotnya 0,05. Jika seandainya harga nggak sesuai dengan arah kita dan dia turun menyentuh area stop loss, maka kita akan terpotong sebanyak 10 US dollar. Lalu Mbah, misalkan nih, saya kan pengen entry menggunakan lot size 0,5 agar profitnya itu cepat. Nah, rata-rata seperti itu ya. Tetapi modal saya cuma $100 Mbah. Kira-kira misalkan saya entry sebanyak 0,5 lot size-nya, itu seandainya salah analisa, itu kira-kira berapa pips sampai modal saya itu terkena margin call. Nah, itu cara perhitungannya seperti ini Mbah. Modal kalian 100 US dollar. Ingin entry dengan lot 0,5 misalkan. Tinggal bagi saja 0,5 sama dengan 200 poin atau 20 pip. Jadi misalkan teman-teman memiliki 100 US dollar modal, entry di lot 0,5 dan entry-nya itu buy ya. Dan ternyata marketnya itu turun sampai 20 pip ya, maka $100 tadi itu akan terkena margin call. Lalu selanjutnya, misalkan teman-teman memiliki dana sebanyak berapa ya? 15 US dollar misalkan. Lalu teman-teman entry menggunakan lot 0,5. Tinggal bagi saja 0,5. Sama dengan berapa? 30 poin. 30 poin itu sama dengan 3 pip. Jadi misalkan teman-teman memiliki dana 15 US dollar, entry di sini 0,5 lot, lalu dia turun 3 pip, maka langsung MC alias margin call ya, atau terkena likuidasi ya, Mbak. Jadi modal kecil itu usahakan menggunakan lot yang kecil. Jadi perhitungannya simpel ya Mbak ya. Lalu nih kita hitung lagi. Misalkan teman-teman memiliki dana sebanyak 50 US dollar. Ingin entry menggunakan lot 0,5. Tinggal bagi saja 0,5 sama dengan 100 poin. Berarti 10 pip. Misalkan teman-teman di sini memiliki modal 50 US dollar. Entry buy menggunakan lot 0,5 dan ternyata harganya turun sampai 10 pip. Ya udah langsung terkena margin call. Nah, jadi usahakan teman-teman jika memiliki modal kecil itu sesuaikan dengan lot size yang teman-teman gunakan. Lalu sebagai contoh lagi nih, misalkan teman-teman memiliki dana 15 US dollar. Lalu ingin menggunakan lot kecil saja Mbah, 0,01. Itu kira-kira margin call-nya itu sampai berapa pip? Nah, kita bagi saja 0,01. Maka di sini ada 1500 poin atau 150 pip ya. Jadi dengan modal 15 dolar ya, dengan teman-teman entry 0,01, nah itu bisa terlikuidasi atau terkena margin call jika harganya itu turun sampai 150 pip Mbah. Jadi dengan modal 15 US dollar dengan lot mini 0,01 teman-teman itu bisa cukup aman ya. Karena resiko margin call-nya itu sampai dengan 150 pip. Jadi terbilang cukup jauh banget ya Mbak ya. Lalu selanjutnya lagi nih Mbak, misalkan nih teman-teman memiliki dana 15 US dollar. Tetapi ingin entry di angka atau di lot 0,1, tinggal bagi saja 0,1. Maka hasilnya ada 150 poin atau sebanyak 15 lot. Nah, jadi misalkan teman-teman memiliki dana sebanyak 15 US dollar, lalu entry buy menggunakan lot 0,1, maka saat dia turun sampai dengan 15 pip, teman-teman akan terkena MC. Ya, terkena margin call atau terkena likuidasi ya Mbah ya. Paham ya dari sini? Jadi sesuaikanlah modal dengan lot yang teman-teman miliki. Jika ingin aman dengan modal sebanyak 15 US dollar, maka amannya itu menggunakan lot 0,01 ya Mbah. Karena untuk resiko margin call-nya itu sangat jauh banget
yaitu sebanyak 150 pip. Itu lumayan jauh, Mbah. Tetapi jika modal $15 menggunakan lot ya, misalkan 0,5 nih ya, 0,5, maka di sini hanya 30 poin, Mbah, alias 3 pip. Dia entry buy di sini misalkan menggunakan lot 0,5. Lalu ternyata turun sebanyak 3 pip. Ya selesai. Langsung terkena likuidasi atau terkena margin call. Oke, Mbah, mungkin video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman khususnya yang baru belajar forex atau yang baru ketemu channelnya Simbah Info, orang paling tampan se-Indonesia Raya. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga pelajaran baru untuk teman-teman yang baru belajar forex. Oke, salam dari saya, Simbah Info.